Selamat pagi anak-anak ibu guru yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Ibu Pindi ya. Ya, kita akan bersama mengawali kegiatan ibadah hari ini dengan berdoa. Kita berdoanya yang rapi. Baik, makanya mari berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bunda Maria. Pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan sekarang kami akan melaksanakan ibadah bersama. Kami mohon permintaan Tuhan dari awal hingga berakhir supaya ibadah kami dilaksanakan dengan baik. Maka doa ini kita satukan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang kita akan mendengarkan cerita ya Ibu ini yang akan disampaikan oleh Suster Ana. Duduk yang rapi, lipat tangannya yang manis. Kita akan mendengarkan cerita dan firman Tuhan yang akan disampaikan Suster Ana. Silakan Suster Ana. Selamat jumpa lagi anak-anak. Salam sehat untuk semua. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat ya? Nah, hari ini Suster Ana akan melanjutkan cerita minggu yang lalu. Masih ingat cerita minggu yang lalu? Ya, ada yang masih ingat ya? Cerita tentang anak yang nakal. Nah, kenapa kok nakal? Iya, karena anak itu minta warisan kepada orang tuanya, dan sesudah dibagi warisannya dijual, dan dia pergi ke negeri yang jauh. Di negeri yang jauh dia memboroskan uangnya, hidup bersenang-senang dengan teman-temannya. Nah, sampai di situ ya kemarin ceritanya. Jadi dia berfoya-foya, membeli apapun yang dia suka, pergi piknik kemanapun dengan teman-temannya, pokoknya hura-hura, senang. Dia jadi seorang bos. Wah, tentu saja temannya senang ya. Wah, kesana kemari ditraktir, makan enak, pergi kemana-mana ditraktir gratis. Wah, senang banget teman-temannya. Ya. Nah, suatu hari teman-temannya pada datang juga. Hai, bos, apa acara hari ini? Yang satu berkata, bos, hari ini kita makan apa? Tapi ternyata si bos itu diam saja. Teman-teman, hari ini kita tidak makan, tidak pesta, tidak pergi kemana-mana, karena uangku habis. Hah? Jadi hari ini kita tidak makan apa-apa, kita tidak pergi kemana-mana. Hai, ternyata sama aja dengan kita-kita. Oh, ternyata sudah jadi kere. Aku sudah tidak punya uang, uangku sudah habis. Ngapain berteman dengan orang kere? Mendingan kita pergi aja. Teman-temannya satu persatu pada pergi. Ya, kemarin datang karena dia ditraktir makan enak, piknik. Sekarang uangnya habis, maka teman-temannya satu persatu pada pergi. Kita tinggalkan, nggak usah berteman lagi. Nah, akhirnya temannya satu persatu pada pergi meninggalkan dia.
Ya. Jadi yang satu berdua nggak usah lagi berteman. Ngapain berteman dengan kiri? Teman yang satu nggak enak. Kita pergi aja, nggak usah berteman lagi. Akhirnya anak itu tinggal sendirian. Nah, si bos tinggal sendirian, ditinggal teman-temannya. Uangnya habis. Untuk beli makan saja tidak ada uang lagi. Akhirnya apa? Aduh, lapar sekali perut ini. Tapi mau jajan, mau beli makan, tidak ada uang. Wah, ini mesti saya harus cari kerjaan. Akhirnya anak itu coba melamar pekerjaan. Dia pergi ke suatu toko dan ketemu dengan pemilik toko itu. Pak, bisakah aku bekerja di sini membantu di tokonya Bapak? Oh maaf, tidak ada lowongan. Pekerjaannya cukup, tenaganya cukup, jadi tidak ada pekerjaan. Akhirnya anak itu pergi lagi, coba ke toko yang lain, ketemu dengan pemilik toko itu, dan dia lamar pekerjaan. Pak, bolehkah saya kerja di tempat Bapak? Maaf, tenaganya masih cukup, kami tidak perlu tenaga baru. Akhirnya dia pergi dari toko itu dan jalan-jalan sampai keluar kota dengan perut yang lapar karena tidak punya uang untuk beli makanan. Akhirnya dia sampai ke sebuah ladang. Di situ ada kandang babi yang besar. Kemudian dia ketemu dengan orang yang punya ladang itu. Pak, bolehkah saya bekerja di tempat Bapak, menolong Bapak supaya saya dapat makan? Bapak itu melihat anak itu, apakah bisa kerja ya anak model yang seperti ini? Kayaknya anak bos ini. Akhirnya Bapak itu, boleh, kamu bisa bekerja di tempatku. Tugasmu menjaga babi-babi yang ada di ladangmu itu. Menjaga babi. Tapi karena memang dia perlu pekerjaan, perlu butuh makan, akhirnya pekerjaan menjaga babi pun diterima. Nah, anak itu akhirnya menjaga babi di ladang. Nah, yang biasanya foya-foya, hura-hura dengan teman-temannya, dengan banyak uang, sekarang harus jaga babi. Aduh, baunya, tali babinya bau, ya. Kemudian juga, nah di situ kan becek. Tapi mau apa? Anak itu tetap menerima pekerjaan menjadi penjaga babi di ladang. Ya, biasanya jadi bos, sekarang jadi bosnya babi. Ya. Nah, kemudian anak itu sangat lapar. Dan ketika itu dia melihat babinya pada enak sekali melihat babi-babi yang sedang makan itu. Ya. Loh, kok kayaknya enak sekali ya makanan babi itu. Babinya lahap sekali. Nanti saya mau mencuri sedikit untuk mengisi perutku supaya tidak kelaparan. Dia mau makan apa yang dimakan oleh babi. Tetapi apa yang terjadi? Wah, makanannya sudah dihabiskan oleh babinya. Ya,
sehingga dia tidak kebagian makanan babi itu. Aduh, perutnya lapar. Ya. Kemudian dia ingat, aduh, aku di sini kelaparan. Sementara di rumahku, di rumah Bapak banyak sekali pekerja-pekerjanya Bapak dan makanannya berlimpah-limpah. Dia ingat, ya, apa yang ada di rumah. Aduh, aku di sini kelaparan. Bagaimana ya? Akhirnya anak itu memutuskan, kalau begitu aku mau pulang ke rumah Bapak. Biar aku tidak usah dijadikan anak Bapak, tetapi biar aku jadi pembantunya Bapak saja. Daripada aku di sini kelaparan, ya, mau makan tidak bisa. Di sini saya hanya menjaga babi-babi. Sementara Bapak di rumah dengan karyawannya banyak makanannya. Maka anak itu memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Nah, akhirnya anak itu pamitan dengan majikannya yang punya babi itu, ya, dan dia pergi pulang ke rumah bapaknya. Pokoknya aku nanti kalau tidak diterima jadi anak Bapak, aku akan melamar jadi orang upahan Bapak atau karyawannya Bapak. Ya. Anak itu dengan semangat, ya, pergi menuju rumahnya. Apa yang dirasakan oleh bapaknya selama anaknya pergi selama ini? Nah, ternyata bapaknya itu sangat merindukan anaknya, selalu memikirkan anaknya. Bagaimana anakku itu di negeri yang jauh? Apakah dia itu selamat? Apakah dia itu baik-baik saja? Apakah dia itu sehat? Ya. Bapaknya selalu memikirkan, dan setiap hari dia keluar rumahnya dan dia melihat dari depan rumahnya, jangan-jangan anakku pulang hari ini, jangan-jangan, ya, anakku kembali lagi hari ini, ya. Sampai berminggu-minggu bapaknya selalu merindukan kedatangan anaknya, tapi hari-hari, ya, tidak kelihatan. Nah, suatu hari ketika anaknya itu pulang, ya, bapaknya pas melihat dari depan rumah, dari jauh bapaknya melihat, ini kok seperti jalannya anak saya, tetapi kenapa sekarang compang-camping, ya, seperti pengemis, seperti kering. Padahal kemarin waktu berangkat dia pakai pakaian bagus, banyak bawa uang. Ini anak saya kok bukan ya? Nah, dari jauh bapaknya sudah melihat, ya, cara jalannya anak saya, tetapi kenapa sekarang itu dia kurus, sekarang dia compang-camping, ya. Dan akhirnya bapak itu semakin melihat kedatangan seseorang itu. Nah, ternyata benar yang datang itu adalah anaknya. Apa yang dibuat oleh bapaknya? Ya, bapaknya langsung merangkul anaknya. Akhirnya kamu yang kurindukan siang malam ternyata pulang. Anak itu dengan rasa salah dan menangis, ya, di pelukan bapaknya. Bapak, aku minta maaf, ya, aku tidak pantas lagi jadi anak Bapak, tetapi jadikanlah aku pembantunya Bapak. Nah, tapi Bapak itu tidak menghiraukan apa yang dikatakan anaknya,
karena dia sangat senang anaknya sudah datang ya. Dia rangkul, dia peluk ya, dengan senang hati ya, bapaknya menyambut kedatangan anaknya. Nah ini anak-anak ya, seorang bapak selalu merindukan kedatangan anaknya. Meskipun anak itu nakal, dia sudah minta warisan, dia sudah menghambur-hamburkan uangnya ya. Tetapi ketika anak itu kembali datang ke rumah, masih tetap diterima dengan baik ya. Nah, baik. Untuk mengingat cerita suster ini, sekarang kita nyanyi yang nomor 2. Kemarin kan suster sudah ngajari yang nomor 1 ya. Hartanya lalu habis uang, ditinggalkan kawannya sendirian. Ia jatuh miskin dan hina, oh kasihan. Lalu ingat akan ayahnya, ayah yang budiman. Kembali ke rumah Bapa, katanya aku bersalah. Diterimanya kembali karena kasih ya. Jadi anak itu diterima kembali oleh bapaknya, meskipun anak itu anak yang sangat nakal. Baik, ceritanya sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan ya. Nah, selamat belajar di rumah. Sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati. Nah, tadi anak-anak kita sudah mendengarkan cerita dari Suster Anna ya. Nah, sekarang kita ingin mengakhiri ibadah kita dengan berdoa ya. Doa Salam Maria. Tangan untuk yang bagus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Indah dengan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, bagian tadi ya, kita selalu jaga kesehatan,